Professor Arnold. Halo guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua sehat selalu dalam menjalankan aktivitas yang padat ini. Ikuti terus channel ini agar semakin berkembang. Sebuah film berjudul Kingsman yang diproduksi tahun 2014 menceritakan tentang pemusnahan umat manusia secara massal yang dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia sehingga harus mengutus pasukan khusus untuk menghentikannya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah padang gurun di Timur Tengah menampilkan sebuah helikopter membawa pasukan khusus yang langsung saja menembaki musuhnya. Mereka berhasil menduduki markas tersebut dan menyandra pimpinan dari musuh itu. Mereka mencoba menggali informasi penting dari tawanan itu, namun ia menolak untuk buka mulut. Mereka menembaknya dan tiba-tiba sebuah granat meledak dan membunuh salah seorang dari mereka. Pimpinan dari pasukan tersebut bernama Harry, dan keempat pasukannya bernama Merlin, James, Lancelot, dan seorang lagi ialah ayah dari seorang anak yang bernama Eggsy yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Harry mengunjungi keluarga Eggsy untuk mengabari tentang kematian anggotanya itu. Lalu Harry memberikan sebuah lencana kepada istrinya sebagai tanda jasanya. Lencana tersebut juga dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuannya. Namun sang istri menolaknya dan mengatakan ia hanya butuh suaminya kembali. Kemudian Harry menghampiri seorang anak kecil bernama Eggsy, lalu memberikan lencana itu padanya. Harry berpesan kepada Eggsy untuk menyimpannya dan menjaga ibunya. Lalu Harry pun pergi meninggalkan mereka. 17 tahun kemudian, di sebuah tempat di Argentina, seorang profesor yang bernama Arnold disandra oleh beberapa orang suruhan seseorang yang mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengannya. Salah satu dari mereka berusaha menenangkan sang profesor itu dan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai niat jahat padanya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu pria berkepala botak membuka pintu tersebut dan ia tewas seketika. Ia ditembak oleh orang yang ternyata itu adalah Lancelot yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang profesor. Professor Arnold. Dengan sekejap mata semua penjahat itu dibantainya. Namun tiba-tiba Lancelot juga mati di tangan seorang perempuan berkaki pisau yang bernama Gezel yang ternyata adalah pengawal pribadi dari bos yang memerintahkan penjahat tadi. Pria ini bernama Valentine. Ia adalah bos dari penjahat yang tewas sebelumnya. Valentine memiliki kebiasaan apabila melihat darah maka akan merasa mual dan rasa ingin muntah. Valentine mengajak sang profesor untuk bekerja sama dengannya. Adegan berpindah ke Eggsy yang telah beranjak dewasa, di mana ia disuruh oleh ibunya membeli popok adik tirinya. Kemudian ayah tirinya memberi uang kepada Eggsy untuk membeli popok sang adik. Tampaknya hubungan mereka tidak harmonis. Sebelum pergi, Eggsy menendangkan sang adik dengan memberikan dot ke mulutnya. Eggsy pun curhat kepada teman-temannya tentang hal ini di sebuah kafe. Dan tanpa disengaja temannya menunjuk wajah pria di sebelahnya hingga menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Para pria tersebut ternyata anak buah dari ayah tiri Eggsy dan mereka tidak terima dengan kejadian tersebut. Eggsy dan teman-temannya mengalah lalu pergi dari kafe itu. Namun ternyata Eggsy sempat mencuri kunci mobil dari salah satu pria tadi dan pergi membawanya. Pengejarannya harus terhenti dikarenakan ia menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir. Eggsy menyuruh kedua temannya untuk pergi lalu menghadapi polisi sendirian. Keesokan harinya, Eggsy diinterogasi oleh polisi untuk memberitahu nama teman-temannya yang berhasil kabur itu. Namun dengan tegas Eggsy menolak untuk memberitahunya dan membuat dirinya terancam di penjara selama 18 bulan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry lalu menghubunginya. Awalnya operator mengatakan salah sambung, namun Eggsy teringat untuk mengucapkan kata sandi yang diberitahukan Harry sebelumnya. Dalam waktu singkat, Eggsy pun dibebaskan dan Harry sudah menunggunya di depan kantor polisi lalu pergi untuk mengajaknya berbincang. Mereka pun berbincang di kafe yang sama di tempat ia mencuri mobil pada malam itu.
Harry lalu menceritakan tentang kenapa ia berhutang budi pada ayahnya yang telah menyelamatkan dirinya. Harry sebelumnya telah mengetahui data diri Eggsy. Harry menyayangkan bakat Eggsy yang tidak dipergunakan dengan baik. Eggsy menjelaskan tentang keadaan dirinya yang memaksanya hidup di jalanan untuk bertahan hidup. Dan tiba-tiba masuklah anak buah dari ayah tirinya lalu membuat perhitungan pada Eggsy karena telah menghancurkan mobilnya. Harry pun pergi dari sana dan kemudian salah satu dari mereka mengejeknya. Dan tiba-tiba... Manners? Man. Setelah selesai menghajarnya, kemudian Harry duduk kembali bersama Eggsy dan memaksa Eggsy untuk tidak mengatakannya kepada siapapun, lalu Harry pun pergi dari sana. Eggsy kembali ke rumahnya, lalu ia dihajar oleh ayah tirinya karena kejadian di kafe itu. Sang ibu tidak bisa berbuat banyak karena ia diancam oleh ayah tirinya Eggsy. Ternyata Harry telah menempelkan alat penyadap pada Eggsy untuk mengawasi gerak-geriknya. Harry lalu berbicara kepada ayah tiri Eggsy melalui alat tersebut dan mengancamnya untuk melaporkan semua tindak kejahatannya pada polisi. Harry menyuruh Eggsy untuk menemuinya di toko jahit yang telah ia beritahu sebelumnya. Dan sesampainya di lokasi yang dituju, Harry langsung saja mengajak Eggsy untuk bergabung dengannya menjadi agen rahasia Kingsman. Harry membawanya ke ruang rahasia yang ada di bawah toko jahit tersebut. How deep does this fucking thing? Mereka pun lalu menaiki sebuah kendaraan rahasia yang berfungsi sebagai kereta cepat yang langsung menuju markas pusat yang berada di suatu tempat. Tiba di sana, Eggsy kaget melihat isi markas tersebut. Eggsy pun disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada beberapa orang di sana. Ini adalah permulaan ujian bagi Eggsy dan yang lainnya untuk dapat lulus dan bergabung menjadi anggota Kingsman. Merlin menjelaskan apa yang akan dilakukan apabila mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pada malam harinya, mereka terbangun dengan kondisi ruangan penuh air dan hampir menenggelamkan mereka. Semuanya lalu berpikir cara untuk bertahan hidup dari kondisi itu. Beberapa dari mereka menggunakan selang pancuran sebagai cara untuk mendapatkan udara. Eggsy yang menyadari ada kaca dua sisi di ruangan itu, lalu memecahkan kaca itu dan berhasil membuat semua peserta itu selamat. Harry yang berada di sebuah universitas berusaha menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang telah membunuh rekannya itu. Dan tiba-tiba kepala dari profesor tersebut meledak dan hancur tepat di hadapan Harry. Kemudian muncul dua orang pria yang langsung menodong senjata pada Harry. Lalu Harry kabur sambil meledakkan tempat itu. Kembali ke markas Kingsman, di sini Merlin memberikan masing-masing peserta seekor anjing yang harus dirawat dan dilatih oleh setiap peserta. Eggsy terlihat cukup kesulitan untuk melatih anjing peliharaannya. Ujian demi ujian telah mereka lalui demi mendapatkan kelulusan sebagai agen Kingsman. Valentine melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota Skandinavia. Perdana Menteri ini setuju untuk berbisnis dengannya, namun Putri Mahkota menolaknya. Dan putri tersebut ditahan oleh Valentine lalu dibawa ke suatu tempat oleh Gazel. Vakter. Yeah! Harry telah sadar dari komanya dan bertemu dengan Eggsy. Lalu tiba-tiba Merlin masuk untuk membicarakan kasus yang telah ditangani oleh Harry, yakni tentang chip yang meledak di kepala Profesor Arnold. Petunjuk mengarah pada perusahaan Valentine yang mengembangkan chip tersebut. Eggsy pun lalu memperlihatkan di mana Valentine telah mengumumkan untuk membagikan sebuah chip yang bisa digunakan pada perangkat apapun secara gratis untuk selamanya. Merlin lalu mengatur agar Harry dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, para peserta kembali melanjutkan ujian untuk terjun dari dalam pesawat dan harus bisa menghindar dari radar. Setelah berada di udara, Merlin mengatakan pada mereka bahwa ada salah satu dari mereka yang tidak mendapatkan parasut. Mereka pun panik karena tidak tahu siapa yang tidak mendapatkan parasut tersebut.
Kemudian Eggsy mempunyai ide untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak mendapatkan parasut tersebut. Dari 6 orang peserta, kini yang lolos hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Eggsy, Roxy, dan Charlie. Eggsy baru mengetahui bahwa ternyata semua peserta mendapatkan parasut. You need to take that. Adegan berpindah terlihat Harry telah tiba di kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah diatur oleh Merlin sebelumnya. Valentine tampaknya menyadari bahwa Harry adalah agen rahasia, lalu ia mencampur gel pelacak nano pada minuman Harry. Setelah dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan sebuah lokasi gereja yang telah menjadi incaran FBI. Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah pejabat dan orang terkenal yang menghilang semakin bertambah. Sementara itu, pembagian SIM card dari perusahaan Valentine terus meningkat. Kembali pada peserta ujian, Merlin memberikan misi untuk dilaksanakan mereka. Who's this? And when I say win over, We certainly will. Sesampainya di lokasi, mereka melakukan ujian, yaitu mencoba merayu seorang korban untuk mendapatkan perhatiannya. Namun usaha mereka tidak berhasil. Mereka semua pingsan terjebak oleh obat bius yang telah dicampurkan pada minumannya. Kemudian mereka dibawa ke sebuah rel kereta bawah tanah dan mereka diikat di rel kereta tersebut. Ini adalah ujian dari Kingsman untuk mengetahui kesetiaan dari mereka untuk tidak buka mulut dan memberitahukan kepada orang lain tentang organisasi tersebut. Charlie gagal dalam ujian ini, dan kini hanya menyisakan Eggsy dan Roxy. Eggsy dan Harry pergi ke toko jahit Kingsman untuk membuat setelan baju bagi anggota Kingsman yang baru. Mereka bertemu dengan Valentine yang sepertinya ia telah mengetahui identitas Harry sebenarnya. Harry telah memasang pelacak pada topi Valentine. Eggsy dipanggil oleh Arthur ke ruangannya, lalu memberinya sebuah pistol untuk membunuh anjing kesayangannya itu. Sama halnya dengan Roxy, ia juga diberikan tugas yang sama dengan Merlin. Eggsy yang tidak tega untuk membunuh anjingnya gagal dalam ujian tersebut. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman yang baru dan bernama Lancelot. Lalu Eggsy dan anjingnya kembali ke rumah dan bertemu ibunya dengan luka memar di wajahnya. Eggsy yang mengetahui itu akibat ayah tirinya segera mendatangi ayahnya untuk membuat perhitungan padanya. Lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai Eggsy diambil alih oleh Harry dan diarahkan menuju ke rumahnya. Harry marah pada Eggsy karena ia gagal dalam ujian itu. Kemudian Harry mendapatkan panggilan dari Merlin dan mengabarkan bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja yang berada di Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun segera pergi untuk menghentikannya. Ia meminta pada Eggsy untuk menunggunya di rumah selama Harry menjalankan tugas tersebut. Valentine mengetahui bahwa Harry berada dalam gereja itu, segera mengaktifkan chip SIM card para jemaat yang berada dalam gereja itu. Dan tiba-tiba semua jemaat telah tewas dan Harry yang baru menyadari bahwa ia terkena radiasi dari chip itu pun keluar dari dalam gereja tersebut. Di luar gereja, Valentine telah menunggu Harry dan tanpa basa-basi Valentine langsung saja menembak Harry pada bagian kepala. Eggsy dan Merlin menyaksikan kejadian itu melalui kacamata Harry. Eggsy kemudian menuju ke toko baju Kingsman untuk menemui Arthur. Arthur mengajak Eggsy bersulak untuk kematian Harry. Dan Eggsy tanpa sengaja menemukan yang aneh pada diri Arthur, di mana ada bekas luka di belakang telinga Arthur. Eggsy yang curiga lalu menukar gelasnya dengan milik Arthur. Setelah bersulang, ternyata Arthur telah memihak kepada Valentine untuk memusnahkan umat manusia. Arthur ternyata ingin membunuh Eggsy dengan mencampurkan racun ke dalam minuman tadi. Arthur yang tidak mengetahui bahwa minumannya telah ditukar, tiba-tiba saja racun itu bereaksi pada tubuhnya dan ia tewas seketika. Eggsy lalu mengeluarkan chip yang ada pada diri Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Mereka kemudian pergi untuk menggagalkan rencana Valentine.
Dengan menggunakan alat Tran-Atmosfer, Merlin menugaskan Roxy untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine. Kemudian Merlin dan Eggsy pergi untuk melakukan misi yang lainnya. Merlin mempelajari chip yang diberikan Eggsy dan mengatakan bahwa fungsi chip itu adalah untuk menghambat efek dari radiasi SIM card yang diproduksi oleh Valentine. Merlin menugaskan Eggsy untuk masuk ke dalam markas Valentine menggunakan identitas Arthur sebelumnya. Di markas Valentine telah berkumpul orang-orang penting dari seluruh dunia untuk melakukan perayaan itu. Eggsy dan Merlin telah tiba di markas Valentine dan Eggsy langsung saja bergabung dalam pesta itu. Merlin menyuruh Eggsy mencari cara untuk menyadap sistem Valentine agar Merlin bisa mengendalikannya. Merlin memantau Roxy yang sudah hampir tiba di luar angkasa untuk meledakkan satelit milik Valentine. Tiba-tiba salah satu balonnya meledak dan membuat Roxy kehilangan keseimbangan untuk menembak target. Di sini Eggsy bertemu dengan Charlie yang ternyata keluarganya juga diundang dalam acara itu. Roxy pun akhirnya berhasil menghancurkan satelit Valentine tersebut. Namun tiba-tiba balon udaranya kembali meledak dan membuat Roxy pun jatuh dengan sangat cepat. Penyamaran Eggsy telah terbongkar lalu ia kabur dari tempat itu. Aktivasi chip tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestartnya kembali. Eggsy yang baru saja tiba di pesawat mengharuskannya kembali ke dalam markas Valentine untuk mencegah Valentine mengaktifkan kembali sistemnya itu. Kini Eggsy kembali ke dalam dan dihadang oleh pasukan Valentine hingga membuatnya tersudut. Begitu juga dengan Merlin, di mana pesawatnya dihadang oleh torpedo yang siap untuk ditembakkan. Eggsy yang teringat akan chip yang ditanam pada kepala itu langsung saja menyuruh Merlin untuk mengaktifkannya dan tiba-tiba dan tanpa sengaja Eggsy bertemu dengan putri Skandinavia dan ia meminta pada Eggsy untuk membebaskannya. Namun sebelum itu Eggsy harus menghentikan Valentine terlebih dahulu dikarenakan misi Valentine sudah hampir selesai yang mana semua satelitnya telah kembali terhubung dan siap diaktifkan. Valentine telah berhasil mengaktifkannya kembali dan membuat seluruh dunia sangat kacau. Eggsy kembali menuju ke tempat Valentine dan langsung dihadang oleh Gazel. Eggsy berhasil mengalahkan Gazel menggunakan pisau beracun yang ada pada sepatunya. Eggsy lalu mengambil salah satu kaki Gazel kemudian melemparkannya tepat ke arah Valentine. Setelah itu Eggsy kembali kepada sang putri untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Beberapa hari kemudian, Eggsy yang sedang menuju kafe langganannya melihat ayah tirinya dan ibunya sedang berbincang. Eggsy mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya karena ia telah mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun ayah tirinya melarangnya dan menghina Eggsy di hadapan ibunya. Hal tersebut memaksa Eggsy untuk memberi pelajaran pada mereka. Manners? Man. Hey, I'm gonna shove your manners up your fuck.